Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfiatur Rohma. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Nah, langsung saja yang pertama ada definisi perdagangan elektronik. Nah, definisinya itu adalah penggunaan jaringan komunikasi dari tiap komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, e-commerce ini akan memfasilitasi operasi internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada e-commerce di luar batas perusahaan. Nah, ada e-commerce business to consumer. Nah, di mana dia akan mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya dari toko eceran ke konsumen. Nah, selanjutnya ada business to business. Nah, dia akan mengacu kepada transaksi antar bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dari seorang produsen ke seorang distributor, di mana dia tidak ada peran konsumen. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat yang diharapkan dari e-commerce? Nah, perusahaan itu melakukan e-commerce untuk mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Nah, perbaikan itu diantaranya yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir ada peningkatan imbal hasil ekonomis antara pemegang saham atas pemegang saham dan investasi pemilih. Nah, ada kendala-kendala dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan, di mana pelanggan itu mungkin akan memberikan atau mengupload informasi yang bersifat sensitif, seperti nomor kartu kredit atau nomor KTP, dan lain sebagainya. Dan kendala yang terakhir adalah peranti lunak yang belum mapan dan belum tersedia. Nah, selanjutnya, ruang lingkup e-commerce ini akan berubah hanya dalam waktu beberapa bulan karena sifat e-commerce sendiri yang dinamis. Seperti itu. Nah, selanjutnya jalan menuju e-commerce. Nah, perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan dari e-commerce itu lebih besar daripada biaya dan akhirnya memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce. Nah, rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Nah, pertama, perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga bisnis tersebut akan memahami peranan potensial apa yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Nah, yang kedua ada bisnis intelligence. Nah, artinya itu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, unsur-unsurnya itu terdiri dari basis data eksternal dan mesin pencari. Yang pertama, basis data eksternal, di mana perusahaan itu tidak harus mengumpulkan informasinya di lingkungannya sendiri, tetapi sudah ada basis data komersial penting yang akan memberikan informasi mengenai hampir semua objek perusahaan. Contohnya di www.lexis.com. Nah, dia akan memberikan informasi mengenai hukum keuangan dan pemerintahan dari berbagai macam sumber. Nah, yang kedua ada mesin pencari. Nah, yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Nah, pencarian ini dilakukan secara sederhana menggunakan fitur-fitur yang lebih canggih untuk mencari kombinasi kata yang rumit. Nah, biasanya mesin pencari itu contohnya Google, Yahoo, dan banyak sekali. Nah, selanjutnya strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nah, nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganisasional system. Istilah yang sering digunakan untuk iOS ini adalah EDI atau Electronic Data Interchange atau dalam bahasa Indonesianya pertukaran data elektronik. Nah, apa sih manfaat iOS? Nah, ini yang pertama, efisiensi komparatif. Nah, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Nah, efisiensi komparatif ini ada dua macam, yaitu efisiensi internal dan efisiensi
organisasional. Efisiensi internal itu efisiensi yang meliputi perbaikan-perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Sedangkan efisiensi internal organisasional itu efisiensi yang didapat karena adanya kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, yang kedua ada kekuatan penawaran. Nah, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, kekuatan itu diambil dari area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik untuk menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian dan meningkatkannya biaya perpindahan. Nah, yang selanjutnya ada EDI dan extranet. Nah, EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, EDI ini biasanya memfasilitasi perdagangan business to business. Nah, selanjutnya ada extranet. Nah, extranet ini adalah cara lain untuk membuat iOS. Nah, cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Nah, extranet ini diamankan dalam suatu firewall yang dimana hanya dia akan mengizinkan pengguna yang sudah terotorisasi saja untuk mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya ada pengaruh penerapan. Di sini ada pengaruh secara internal, di mana kebutuhan internal ini suatu perusahaan itu akan menggunakan iOS untuk meningkatkan operasinya. Nah, sedangkan secara lingkungannya, pesaing itu akan memberikan tekanan sehingga perusahaan itu harus menggunakan iOS dengan cara yang proaktif. Sama juga ketika perusahaan sudah menggunakan kekuasaannya kepada sekutu dagang, maka dia akan menggunakan iOS secara proaktif. Nah, manfaat-manfaat yang tidak langsung didapatkan dari iOS itu diantaranya mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Nah, ini ada manfaat-manfaat di dalam internal suatu perusahaan, dan ini adalah manfaat-manfaat di lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya ada strategi business to consumer untuk e-commerce. Nah, alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce ini ada dua. Yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Nah, yang kedua, di era sekarang, sudah banyak pelanggan yang mulai menggunakan pembelian menggunakan web. Ada produk-produknya yang dijual yaitu produk digital dan produk fisik. Nah, produk digital itu ada produk yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet, contohnya CD. Nah, sedangkan produk fisik itu tidak dapat dikonsumsi melalui web. Jadi, sebagai gantinya barang akan dikirimkan ke pelanggan, barang akan dikirimkan ke pelanggan. Contohnya itu online shop. Nah, selanjutnya penjualan maya versus pencampuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran adalah penjualan yang memiliki tempat penjualan secara fisik dan juga web. Nah, pemerintahan elektronik. Nah, itu di mana pemerintah itu juga dapat memanfaatkan manfaat dari e-commerce. Contohnya itu pembayaran PLN yang dilakukan secara online. Nah, langkah-langkah e-commerce selanjutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler untuk melakukan e-commerce. Dan yang kedua ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot dan broadband untuk mengakses internet dimanapun berada. Nah, komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui jasa penyedia komunikasi yang sama dengan telepon seluler memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nah, ini ada penggunaan internet. Nah, ini aplikasi-aplikasi bisnis berbasis internet adalah e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit dan juga aplikasi retail. Nah, yang terakhir ada dampak internet pada bisnis mendatang. Nah, e-commerce business to business itu tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik itu akan dimungkinkan oleh business to business untuk membuat organisasi itu lebih kompetitif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.